Liga Champions musim 2024-2025 telah memasuki babak puncak. Dua tim yaitu Paris Saint-Germain dan Inter Milan akan saling berebut untuk bisa mengangkat trofi The Big Year atau si kuping besar. Laga final akan dilaksanakan di Stadion Allianz Arena di kota München, Jerman. Berjumpa lagi dengan kami, Jawa Pos, dalam acara Bincang Bola, dan kali ini saya juga tidak sendirian. Seperti biasa, masih bersama rekan saya, Bung Dimas, yang akan membahas tentang final Liga Champions musim ini dan tentunya antara Paris Saint-Germain melawan Inter Milan. Gimana, salam sepak bola, Bung Dimas? Salam sepak bola, Bung Ed. Ya, Paris Saint-Germain melawan Inter Milan. Betul. Merupakan final, bisa dibilang final yang cukup ideal ya. Ya, Pada musim ini betul. kalau melihat perjalanannya dari mereka di babak 16 besar tentunya. Kemudian ini adalah final yang pertama Liga Champions dalam format baru. Betul sekali. Iya, format baru ini cukup banyak perbedaan ya. Iya, dibandingkan sebelumnya ya. Iya, bisa jelaskan seperti apa format baru ini, terutama di babak awal ya, karena fase grup sudah dihilangkan. Betul. Kemudian diganti dengan fase liga. Iya. Jadi memang untuk kompetisi Eropa musim ini ya, semua bukan cuma UCL itu emang ada perubahan. Oke. Yang awalnya biasanya fase grup dari A sampai H dengan 4 tim, tapi kali ini tuh dibikin liga ya, format seperti liga, namun Oke. tiap tim ini dapat kesempatan itu 8 pertandingan ya. Kalau jadi total tuh ada sekitar 36 tim, dengan setiap tim akan mendapatkan 8 pertandingan untuk berlaga di fase liga. Dengan itu 8 itu diundi ya, berdasarkan undian, jadi 4 kali tandang juga 4 kali kandang, dan ya jadi pertandingan lebih panjang sih ya Lebih dengan panjang, adanya 8 fase liga ini, karena biasanya kan fase grup mungkin berapa, terus sekarang ini dengan fase liga, lalu juga ada setelah itu lolos 8 terbaik akan lolos ke 16 besar kan. Lolos langsung ya, 8 teratas ya? 8 teratas Oke. akan langsung ke 16 besar, dan sisanya itu 9 hingga 24 ya. Untuk itu akan ikut playoff babak 16 besar. Oke, Untuk- menentukan 8 tim lain untuk bertarung di 16 Betul. besar. Oke. Iya. kurang Sementara lebih seperti sisanya itu. Sisanya itu akan tidak turun lolos ya, kan. tidak lolos ya Iya, artinya. lolos. Oke. Nah, dari jumlah pertandingan tentunya jauh lebih banyak ya. Betul. Karena memang pesertanya jauh lebih banyak juga ya. Iya. Ada beberapa liga yang koefisiennya lebih tinggi ya dari liga-liga lain, itu bisa diwakili oleh sampai 5 Iya. tim ya, 5 tim. Oke. Nah, saya mencatat sebelum partai puncak nanti dilaksanakan pada 31 Mei 2025 atau tanggal 1 Juni ya waktu Indonesia, ini sudah mencatatkan 3 sampai 188 match ya. Iya. 188 pertandingan Betul, cukup panjang. dengan catatan gol mencapai 613 gol. Artinya tiap match itu tercipta 3,26 gol. Ini cukup luar biasa ya, karena Iya. memang UEFA ini ingin persaingan menjadi lebih merata ya. Oh, betul. Tidak hanya dikuasai oleh juara liga, namun juga tim-tim di bawah yang juara ya bisa untuk merasakan bagaimana sengitnya bertarung di Liga Champions. Betul Oke. sekali. Ya, menariknya gini, dua tim ini, Paris Saint-Germain dan juga Inter Milan, sebenarnya pada awal-awal memang tidak terlalu dijagokan ya untuk bisa lolos ke final. Iya. Karena kita melihat bahwa di Liga Champions ini ada Liverpool, kemudian juara Barcelona, juara bertahan Real Madrid, kemudian Bayern Munchen yang kita tahu bahwa juga rajanya champion setelah Real Madrid ya. Namun dalam perjalanannya mereka sanggup bertahan dan akhirnya bisa lolos ke final. Nah, bisa ceritakan perjalanan Paris Saint-Germain dulu nih, karena memang berbeda dengan Inter ya. Paris Saint-Germain ini meraih tiket ke final, kemudian sebelumnya lolos ke 16 besar, tidak lolos langsung Iya, ya, betul, karena dari melalui playoff. jalur playoff lebih betul. dahulunya. Iya. Oke, bisa jelaskan Bu Dimas? Jadi memang sebenarnya dua tim ini tadi dibilang ideal, sebenarnya nggak juga ya. Karena kan sebelumnya yang kita tahu ketika babak semifinal ada Arsenal, Barcelona, Iya, banyak yang persis. menjagokan justru malah Arsenal dan Barcelona. Betul. Atau mungkin dengan Inter. Tapi Iya. nyatanya malah PSG dan Inter yang mungkin nggak banyak orang menyangka juga ini Menyangka, dua iya. ini.
walaupun gitu tapi sebenarnya memang dua tim ini deserve ya, layak, maksudnya dengan kekuatannya, apalagi PSG terutama ya. Kita tahu walaupun sekarang mungkin memang udah nggak ada lagi Neymar atau Messi ataupun Mbappe, tapi justru itu yang bikin PSG sekarang kelihatan lebih solid ya, karena apalagi dengan ditangani oleh Luis Enrique yang kita tahu pengalamannya seperti apa, pernah juga juara champion waktu sama Barcelona ya 2014-15 ya. Sebagai pelatih ya. Sebagai pelatih, nah itu dengan pengalaman luar biasa dan komposisi pemain yang sebenarnya sekarang juga PSG lumayan ya. Kita tahu ada Donnarumma di belakang, lalu terus Marquinhos masih ada, lalu ada Achraf Hakimi yang ini mantan Inter juga. Mantan Inter ya. Terus juga masih ada Bradley Barcola di winger, terus ada si macam-macam ya, maksudnya dengan pemain Vicha Kvaratskhelia yang mantan Napoli juga. Iya, baru datang pada pertengahan musim ya? Iya, lumayan lah. Maksudnya dengan tambahan-tambahan pemain itu, juga masih ada Vitinha di lini tengah. Komposisi PSG ini lebih solid ya sekarang. Maksudnya nggak ada lagi pemain-pemain yang mungkin kasarnya skill dewa, seperti kayak kita ingat Messi, Neymar gitu. Sekarang udah nggak ada, lebih solid. Dan walaupun sebenarnya di perjalanannya PSG ini juga kurang meyakinkan malah ya. Karena ketika di awal itu mereka itu sempat kalah dengan Arsenal, dengan Atletico Madrid, dan juga Bayern di 3 awal di fase Liga ya. Tapi ternyata setelah itu mereka bangkit, bisa mengalahkan beberapa tim yang, dan akhirnya dia itu finish ke peringkat 15 dengan koleksinya juga ya lumayan lah ya, 15 tuh. Sementara kan yang lain Inter aja tuh peringkat 4 dengan poin sama. Jadi ya secara perlahan dari awalnya mengkhawatirkan tapi naik, dan akhirnya di playoff di fase gugur malah lebih mengerikan ya. Mengerikan di Brest dihajar berapa ya? 10-0 ya secara agregat. 10-0, 3-0 dan 7. Setelah itu ada makan korban lagi Liverpool yang digadang-gadang bisa juara. Yang dia di puncak ya pas ketika fase Liga ternyata ditahan 2 kali sama PSG dan akhirnya menang penalti. Menang adu penalti PSG. 4-1 itu juga ya dari situ sih orang melihat oh nih PSG udah bukan tim sembarangan lagi nih, bukan yang ketika awalnya mengundur tapi tiba-tiba langsung naik. Lalu di perempat final mengalahkan Aston Villa, itu juga cukup ketat juga, menang 3-1 leg pertama terus kalah 3-2, untungnya masih lolos sih karena gol. Nah, terus yang terakhir itu semifinal yang kita tahu Arsenal yang kita tahu udah lagi bagus-bagusnya di Champions, apalagi ngalahin Real Madrid kan, juara bertahan sukses. Ternyata mereka bisa menang 2 kali nih, 1-0 dan 2-1. Baik tandang maupun kandang. Iya, baik tandang maupun kandang. Ini semakin membuktikan ya PSG udah bukan tim yang dulu lagi, udah bukan yang sekarang, yang sudah semakin matang ya. Dengan kehadiran Enrique. Karena juga, kalau dilihat dari perjalanannya memang PSG ini di fase Liga ya kurang meyakinkan sebenarnya ya. Dari 8 kali main mereka hanya meraih 4 kemenangan. 4 kemenangan, kemudian 1 seri dan 3 kalah. Mereka lolos, kemudian harus berjuang di playoff untuk bisa lolos ke 16 besar. Tapi ketika di playoff ini yang itu tadi melawan Brest yang sama-sama tim dari Ligue 1 kan, dihajar, kemudian di fase knockout, fase gugur, tim besar mereka kalahkan. Liverpool, Arsenal, ya tentunya Aston Villa ya, mungkin dengan baru sekarang. Dan uniknya mereka menyingkirkan tim Inggris semua betul ya, 3 tim Inggris itu. 3 tim Inggris dibikin mulai dari 16 besar, perempat final sampai semifinal. Iya, ini mungkin bisa dibilang batu sandungan bagi tim Inggris ini. Betul. PSG ini. Nah, kalau Inter sendiri gimana, Bung Dimas? Nah, kalau Inter ini memang sebenarnya lebih baik ya secara performa di Liga Champions musim ini. Karena ya tadi sudah disinggung sedikit bahwa Inter ini termasuk tim yang langsung lolos ke 16 besar. Karena ketika di fase Liga mereka ini Nerazzurri ada di posisi keempat, itu poinnya sama seperti Barcelona dan Arsenal yang kita tahu dengan 19 poin, hanya terpaut 2 angka ya dari Liverpool yang di puncak. Tapi ya itulah dengan ya sekarang kan dengan Simone Inzaghi, dengan adanya Lautaro, Marcus Thuram, dan sisi sayapnya juga lumayan, ya ini yang jadi Inter ini lebih ke semakin matang ya, ketika terakhir sempat di 2 musim lalu ya. Sempat ke final. Iya, sempat ke final kan. Ini final kedua mereka ketika ditangani Simone Inzaghi. Iya.
Dengan yang 2 tahun lalu kalah sama Manchester City. Iya, benar. Dan sekarang akhirnya ada di final. Nah ini meyakinkan banget ya Inter ini. Karena ketika di fase liganya aja dia itu mengalahkan Arsenal, Leipzig sama AS Monaco. Iya. Terus juga imbang sama Manchester City. Betul. Satu-satunya kekalahan tuh paling hanya dari Leverkusen di Liga. Dari Leverkusen ya. Terus di babak 16 besar dia nggak ikut playoff, enaknya di 16 besar Dia langsung Feyenoord. main lawan Feyenoord di 16 besar ya. Iya, itu juga menang 2 kali, Iya. sempurna 2-0 dan 2-1 entah di tandang maupun kandang. Abis itu perempat final nih yang kita juga mengejutkan ya, Ketemu karena Bayern ya? Bayern Munchen, tapi ya Inter akhirnya bisa juga menang juga Iya. kan. Dengan agregatnya 4-3 menang 2-1 di Allianz. Ini sesuatu yang menunjukkan juga, apalagi Allianz. Iya. Dia udah punya pengalaman bagus nih Inter nih buat final nanti. Karena finalnya juga di Iya, Allianz di Arena Allianz. di Dia kandangnya udah- Bayern Betul. kan. Ya. Dan ngalahkan Bayern, terus imbang. Setelah itu di semifinal juga nggak kalah. Ini lebih dramatis lagi ya ketika melawan Barcelona itu. Bisa udah- dibilang pertandingan yang sulit dilupakan ya. Iya, 2 kali semifinal Inter lawan Barcelona ini. iya. Karena ya leg pertamanya kita di Camp Nou 3-3. 3-3. Itu buat pertandingan bola 3-3 itu jarang banget, apalagi di sekelas di Champions ya. Champion, iya. Orang nih menikmati banget nonton. Terus leg keduanya juga lebih gila lagi. Karena sempet kejar mengejar ya. Mengejar sebenarnya. Iya. Iya. Bahkan Inter hampir kalah kan. Kita Iya. tahu juga ketika Rafinha membobol gawang Itu udah Inter tuh menit-menit udah berapa kan? Iya, 80-an lah, udah menjang 90. Kalau itu skor berarti Iya. 3-4 kan? 3-2. Oh 3-2 ya? 3-2, tapi abis itu menyamakan kedudukan kan. Oh Inter Inter menyamakan kedudukan di ya? injury time, Iya, baru masih setelah ingat itu, saya. iya. Francisco Acerbi, Iya, benar ya? ACRB. Iya. Abis itu di gol keempat extra time itu si Fratesi itu yang jadi bikin. Ya itu akhirnya Inter ke final. Iya. Gol kemenangan dicetak oleh Davide Fratesi ya. Betul. Itu di extra time. Nah, saya melihat pertandingan yang akan sulit dilupakan bahkan Inter perjuangannya memang motivasinya cukup tinggi ya, apalagi melawan Barcelona. Dan mungkin Inter adalah klub yang bisa dibilang sangat langka ya, klub yang bisa membobol gawang Barcelona sampai lebih dari 3 gol itu ya. Iya, Iya kan? 2 kali lagi. 2 kali lagi. 7 totalnya. Karena Barcelona ini memiliki pertahanan yang cukup tangguh ya, masuk di era pelatih siapa aja terutama pada beberapa musim terakhir ini Barcelona cukup tangguh dalam hal pertahanan. Tapi ketika melawan Inter sepertinya tidak bisa berbuat banyak ya. Iya, betul. Gawang mereka bisa dibilang mudah untuk dibobol. Nah, itu perjalanan yang memang kalau kita melihat dilihat dari perjalanan ketika masuki fase gugur, ya sebenarnya final ideal bisa dibilang seperti itu ya. Iya. Karena dilihat dari lawan-lawan yang mereka singkirkan. Dengan perjuangannya yang kita Iya. lihat juga bagus. Klub-klub yang mereka singkirkan adalah klub-klub yang pernah juara. PSG menyingkirkan Liverpool, pernah juara kan? Betul. Liga Champions juga bisa dibilang DNA mereka Liga Champions. Iya, Kemudian Inter menyingkirkan Bayern. Barcelona juga dua ya. itu. Itu yang bisa dibilang bahwa final ini bisa dikatakan juga final ideal meskipun sebenarnya pada awal dua tim ini memang kurang ya, maksudnya Iya. bukan kurang sih, cuma masih ada tim-tim lain lah Iya. yang bisa dibilang lebih punya potensi besar untuk bisa lolos ke final karena ada Real Madrid, Barcelona, kemudian Liverpool juga, Arsenal juga. Nah, ini motivasi besar ini sebenarnya saya melihat dua tim ini memiliki sama-sama motivasi yang besar. Karena Paris Saint-Germain ingin menjadi tim pertama yang di Ligue 1 ya, di Prancis untuk bisa mengangkat atau meraih treble winners. Mereka sudah juara Ligue 1, kemudian Coupe de France, Betul. dan sekarang adalah mereka mengincar trofi Liga Champions. Kemudian Inter ini ya, ini jadi satu-satunya kesempatan mereka untuk mengangkat trofi Iya, pada betul. musim ini ya, karena di dua ajang di Liga dia kalah saing dengan Napoli, kemudian di Coppa Italia mereka disingkirkan oleh Milan ya, semifinal. saudara muda mereka. Iya, betul. Dan ini yang membuat kenapa Inter Milan motivasi mereka besar untuk bisa mengakhiri musim ini dengan gelar juara. Nah, seperti apa ketika dua motivasi ini akan bertanding di lapangan nanti di Allianz Arena? Benar. Ya ini memang ini menarik banget ya, karena dua tim ini punya keunggulan dan
yang kayak berbanding terbalik ya. Tadi seperti udah disebut, PSG mengejar kesempurnaan ya. Kita tahu udah menang 2 gelar, bahkan kalau Piala Super Prancis dihitung udah treble, mengejar quadruple. Sementara Inter sebaliknya nih, Piala Super Coppa Italia juga ikut dan akhirnya kalah juga 3 kali beruntun gagal persaingan dari kesempatan treble dan akhirnya sekarang ya udah kesempatan terakhir. Ini yang jadi kayak wah ini benar menarik. Dan dari sisi pelatih pun juga beda ya. Ketika kita tahu Luis Enrique pernah juara sama Barcelona tadi udah disinggung. Sementara Inzaghi sebagai pelatih juga masih mencari nih buat trofi Eropanya. Trofi Eropanya sebagai jadi pelatih. Jadi keunggulannya Inter PSG ya secara ini mungkin di atas angin ya, dengan punya Luis Enrique terus punya sejarah. Cuma mungkin persoalannya PSG itu belum punya DNA Champions, juara yang kita tahu di Inter sendiri udah berapa kali kan. Dan terakhir, walaupun terakhir udah sangat lama ya ketika treble bersama dengan Jose Mourinho. Ya itu, PSG memang ingin meraih trofi pertama mereka di Liga Champions karena final pertama mereka, ini merupakan final kedua ya, final pertama mereka kalah dari Bayern Munchen ya. Bayern Munchen. Dan golnya dicetak oleh Kingsley Coman yang notabene adalah mantan pemain mereka ya kalau itu. Kemudian Inter memang benar kata Bung Dimas bahwa Inter ini memiliki DNA Liga Champions karena mereka ini merupakan final ke-7 mereka di Liga Champions. Dari 6 final sebelumnya mereka 3 kali juara dan 3 kali runner up. Dari 3 kali ini pada tahun 60-an ya, mereka juaranya pada tahun 63, 64, musim 63-64 dan musim 64-65. Ketika itu mereka masih dilatih Helinho Herrera, pelatih asal Argentina. Kemudian yang menjadi pencapaian yang maksimal mereka adalah musim 2009-2010. Saat itu mereka meraih treble winner, Serie A, Coppa Italia, dan Liga Champions di era Jose Mourinho. Namun setelah itu mereka mengalami kemunduran dan baru ke final lagi pada musim 2023 ya. Namun kalah dari Man City. Nah itulah kenapa memang sebenarnya kalau dari DNA juara ya Inter ada di atas angin. Namun mungkin ini cukup berbeda karena PSG memang juga ketika melihat perjalanan mereka di fase gugur, lawan-lawan mereka yang singkirkan juga notabene adalah tim-tim kuat juga ya. Peningkatannya ini yang harus diwaspadai oleh Inter Milan. Ya kedua tim sama-sama saya rasa memiliki motivasi yang besar ya dan nanti kita tunggu aja lah, ya kan hasilnya di atas lapangan seperti apa. Namun ada beberapa hal yang mungkin perlu kita sampaikan juga ya, Bung Dimas, terkait dengan pemain ini. Pemain ini sebenarnya kalau dilihat dari komposisi pemain yang mereka miliki, sama-sama memiliki kedalaman skuad yang merata saya melihatnya. Di PSG itu baik pemain inti maupun pemain cadangan kemampuannya tidak terlalu jomplang lah. Mereka punya skill dan juga mentalitas yang hampir sama karena memang pelatih Luis Enrique ini kerap melakukan rotasi ya, baik di Liga maupun di Liga Champions. Di lini depan itu kita melihat selain ada Barcola, kemudian ada Gonzalo Ramos. Yang utama adalah Ousmane Dembele ini ketika kita tahu semua lah ketika di Barcelona dia seperti apa, banyak menepi cedera ini, tapi ketika di PSG terutama musim ini ya ini dia lumayan banget dan ya seakan-akan kayak Luis Enrique ini bisa menghidupkan dia kembali ke performanya terbaik, bahkan di Champion ini aja dia itu 8 gol. Udah 8 gol ya? 8 gol itu bukan catatan sembarangan juga ya untuk seorang Dembele yang dengan ditopang dengan pemain-pemain lain. Dan dia oleh Enrique memang bisa dikatakan sebagai pemain yang tak tergantikan ya. Justru pemain sekelas Gonzalo Ramos, pemain timnas Portugal ini juga yang paling sering dirotasi kan ya. Ini yang mengatakan bahwa Dembele menjadi salah satu tumpuan utama bagi PSG pada musim ini. Nah dengan kedatangannya pemain asal Georgia nih, Visha Kvaratskhelia. Spellingnya agak susah. Ya itu ya, nggak tahu nih saya benar apa enggak ya. Iya, spellingnya agak susah ini pemain satu ini. Kvaratskhelia. Nah, ada besar kemungkinan dia akan dipasang sebagai starter ya kemungkinan. Rasanya dengan kaca yang udah dengan formanya sangat mungkin ya. Visha Kvaratskhelia ini bakal starter dan juga kita tahu juga masih ada lagi
Barcola dan juga terutama di lini tengah juga masih ada Vitinha ya. Ini juga ya cukup solid lah ini dengan lini tengah depannya. Transisinya tuh ada Fabian Ruiz yang dari Spanyol kan. Kemudian Joao Neves itu lini tengah secara itu trio lini tengah, trio gelandang PSG yang mungkin nggak tergantikan ya. Dan jadinya pasang sebagai starter pada pertandingan nanti. Nah kalau di lini belakang ini saya rasa Marquinhos akan tetap menjadi tumpuan, kemudian didampingi oleh Hakimi, kemudian di kiri ada Nuno Mendes, kemudian pendamping Marquinhos adalah Paco. Nah Nuno Mendes ini juga pemain yang sebenarnya sempat terpinggirkan kan ini sempat bermain untuk Arsenal ya saya melihat Nuno Mendes ini. Nuno Mendes lupa kiri sempat bermain Arsenal namun akhirnya terpinggirkan dan akhirnya malah menjadi bintang di PSG. Nah kalau Inter gimana Bung Dimas? Karena Inter sendiri juga pelatih Simone Inzaghi memiliki banyak pilihan ya, baik di lini tengah maupun di gelandang maupun di lini depan yang kerap dirotasi juga. Iya. Seperti apa? Inter ini mungkin lebih bukti dari kematangannya si Inzaghi ya. Kita tahu dia itu mampu membangun tim yang secara fondasinya cukup kuat nih, terutama dalam hal transisi. Kita tahu di depannya aja mereka punya Lautaro dan Marcus Thuram. Kombinasi ini benar-benar mematikan juga buat Inter, apalagi ditopang dengan Federico Di Marco sama Dumfries sayapnya. Dumfries tuh juga terus masih ada Fratesi, lalu juga masih ada Arnautovic di cadangan. Ini dalam juga nih ke skuadnya kan. Tapi mungkin untuk starter nih ya rasa-rasanya mungkin masih nggak beda jauh dengan yang sebelumnya. Betul, ya yang biasa dimainkan juga di Serie A ya. Iya. Karena memang prinsipnya ya don't change the winning team kan. Itu betul. Yang bisa harus dipahami oleh pelatih itu karena memang ketika terlalu banyak merotasi pemain di pertandingan penting ya bisa jadi pengurang juga. Betul, resiko terlalu tinggi. Ya, dan mungkin ada beberapa pemain ya yang akan menjadi starter yang mungkin sudah senior ya seperti Henrik Mkhitaryan. Iya. Karena penampilannya meskipun umurnya ya sudah tidak muda lagi ya, betul. 35 tahun itu, tetapi justru menunjukkan forma yang stabil. Kemudian Acerbi nih yang menjadi pahlawan ketika melawan Barcelona semifinal kayaknya mungkin akan dimainkan juga ya. Secara umur dia udah hampir 36 ya. Lumayan. 30 udah tua ya sebenarnya. Nggak beda jauh sama Mkhitaryan. Benar. Dan mungkin ya kabar terakhir sih Jan Bisek meragukan ya, tapi masih ada Benjamin Pavard di sana. Pemain asal Prancis yang mantan pemain. Uniknya mantan pemain Bayern. Iya. Dia mengenal Allianz dong ya. Iya betul, harusnya kan sudah paham betul. Iya, bagaimana kondisi di sana, atmosfernya seperti apa. Ini yang menjadi salah satu keuntungan juga. Nah, di lini depan ada Marco Arnautovic yang bisa akan dicadangkan ya, karena memang Lautaro akan diduetkan oleh Thuram ya. Marcus Thuram ini. Lautaro sudah mencetak 9 gol. Betul, ya. 9 gol. Dia top skornya Inter ya. Iya, di Liga Champions ini. Satu lagi masih ada pemain asal Iran. Iya, Mehdi Taremi. Ini juga nggak bisa kita remehkan juga. Betul. Itu dan juga kan masih Mehdi Taremi, masih ada juga Hakan Çalhanoğlu. Di lini tengah ya? Lini tengah ini juga nggak bisa didiamkan aja maksudnya. Ya dia termasuk lini tengahnya ini yang menarik nih. Lini tengah akan beradu dengan Vitinha dari PSG. Dua pemain gelandang yang rasanya akan memberikan warna sendiri di tim masing-masing ya. Betul. Apalagi Çalhanoğlu tuh udah bikin 4 gol dengan sama seperti Marcus Thuram. Jadi ya menarik nih kita ngelihat seperti apa transisinya Inter dengan utamanya itu kan dari bertahan ke menyerangnya sangat halus dan akhirnya bisa bikin gol. Iya. Nah sekarang gini Mas Bung Dimas, Inter lawan Milan, Inter Milan lawan PSG ini kan sepertinya jarang bertemu ya. Betul. Bertemu, kan? Bang, secara kompetisi resmi belum pernah. Ini akan jadi pertama kali. Kompetisi resmi belum pernah. Kompetisi resmi belum pernah. Paling ketemu itu hanya di friendly atau ya uji coba atau pramusim ya. Tapi rasanya itu kan nggak bisa jadi patokan bisa patokan, ya. Karena pasti tiap tim menurunkan pemain mudanya atau gimana, atau masih mencari-cari. Jadi ya kita sebenarnya nggak punya gambaran jelas detailnya ini seperti apa. Karena kan ya itu tadi, apalagi perjalanan kedua tim ini lagi bagus-bagus ya kan. Ini yang menarik aja, dua tim ini mencetakkan sejarah juga ya, karena ini akan jadi final pertama Liga Champions
tanpa kehadiran tim Inggris, Jerman ataupun Spanyol setelah hampir 2 dekade, 21 tahun. Oh gitu? Iya. Terakhir kali itu ada final Liga Champions tanpa 3 tim dari 3 negara itu 2003-2004. Saat itu adalah Porto dan AS Monaco. Oh itu udah lama banget tuh. 2003-2004, Porto AS Monaco yang skor akhirnya 3-0 ya? Iya, betul. Untuk Porto. Waktu itu dilatih Mourinho kan? Sebelum akhirnya pindah ke Chelsea ya? Iya. Itu udah lama banget kan tuh. Itu terakhir tanpa klub dari Jerman, Spanyol atau Inggris. 21 tahun lamanya. Iya. Nah sekarang tercipta lagi tanpa klub dari Jerman, 3 negara itu. Spanyol atau Inggris. Dan justru Prancis yang bisa ke final lagi dan Italia. Kalau Italia memang sudah sering ya kalau Italia ke final itu Inter, kemudian Juve, juga Milan di sana. Oke. Nah mungkin ada sisi menarik lain terkait dengan final ini. Menarik lain mungkin ini kan ini akan digelar Munchen ya. Iya. Nah ini di Allianz Arena ini punya sejarah rekam jejak yang ternyata unik juga nih karena ternyata tiap final dimainkan itu yang juara adalah tim yang belum pernah memenangkan Liga Champions. Tiap final dimainkan di Allianz Arena di Munchen ini adalah tim yang nggak pernah juara sebelumnya. Jadi pertama kali juara itu dulu tuh pernah ada Nottingham Forest 1979, Marseille 93, Dortmund 97 dan terakhir Chelsea yang kita ingat tentu melawan Bayern kan? Tuan rumah itu 2012 itu akhirnya kan Chelsea yang juara. Itu pertama kali. Jadi kalau ngeliat sejarah belakang rasanya PSG mendukung nih buat dari ngelanjutin itu ya. Iya. Karena jas merah ya. Iya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah kan ya. Ya memang sejarah biasanya memang berulang ya. Sejarah itu biasanya memang berulang dan berdasar catatan dari Bung Dimas tadi ketika final dimainkan di Allianz Arena, selalu ada juara baru. Selalu ada juara baru. Tim yang belum pernah juara, juara di situ di Allianz Arena. Betul. Karena memang faktanya ada di situ ya. Itu. Tinggal menantikan nih apakah bisa nih PSG melanjutkan itu ya. Iya. Karena kalau Inter kan kita tahu udah berapa kali juara, 4 kali. Dan apakah Inter bisa mematahkan sejarah itu? Kita patut ditunggu juga ini pertandingan yang seru nanti. Iya. Mungkin ada histori-histori yang menarik lagi terkait dengan final ini? Rasanya mungkin sejauh ini masih itu ya, karena juga memang ya karena mereka kedua tim ini belum pernah bertemu ya, jadi kita belum pernah ketemu di ajang resmi, jadi nggak ada gambaran pastinya seperti apa. Jadi ya pertandingan pertama di resmi tentu akan menarik. Betul. Dan seperti apa itu semua pasti penasaran. Yang saya highlight itu tadi yang ketika bermain di Allianz Arena pasti ada juara baru. Ini mungkin jadi catatan juga ya bagi pendukung Inter maupun PSG. Nah, tapi ini sekedar catatan sejarah ya. Fakta di lapangan kadang berbeda ya. Betul. Namun ya juga ini tidak bisa kita nafikan juga karena kadang sejarah berulang. Nah, yang kemudian saya melihat gini, wasit, terkait wasitnya. Saya kembali ke wasit. Saya mencatat wasit yang akan memimpin pertandingan nanti adalah wasit asal Rumania, yaitu István Kovacs. Ya. Yeah. Di Liga Champions musim ini dia sudah memimpin pertandingan 7 kali. Memimpin PSG sebanyak 2 kali, yaitu saat Bayern melawan PSG dan Bayern menang, kemudian ketika melawan Liverpool ya. Iya. Liverpool kalah 0-1, kemudian dilanjutkan adu penalti dan PSG menang dengan skor 4-1 ya penalti yang membuat mereka lolos ya ke babak selanjutnya. Kemudian memimpin Inter, mereka si Kovacs ini baru 1 kali ketika melawan Arsenal ya. Betul. Dan menang dengan 1-0. Kemudian secara total bisa dicatat memimpin PSG itu Kovacs sudah 4 kali ya? 4 kali, benar. Iya. Dari seluruh musim ya, ketika dia di Liga Champions ya, dipimpin Kovacs 4 kali dengan hasil 2 menang 2 kalah. Kemudian di Inter, ini menarik ini, 3 kali tapi belum pernah kalah ketika dipimpin oleh Kovacs. 2 menang dan 1 seri. Ya, ini terkadang faktor-faktor non tenis ini juga cukup berpengaruh juga. Betul. Bisa juga dari sejarah, kemudian siapa yang memimpin ini juga kadang berpengaruh. Namun semua ini kan
semua tergantung akhirnya di bagaimana perjuangan para pemain di lapangan, atas lapangan ya. Oke, ini yang menarik, patut kita tunggu juga. Karena memang motivasi besar ada di kedua tim ini ya. Karena satu bahwa PSG ingin juara untuk pertama kali dalam sejarah dan menjadi tim pertama di Prancis di Ligue 1 yang bisa meraih treble winner. Mereka udah punya dua modal. Juara Ligue 1 dan Piala Prancis ya, Piala Prancis. Sementara Inter tentu tidak ingin mengakhiri musim dengan tanpa gelar. Karena mereka awalnya memang targetnya treble kan. Bahkan dan itu terbuka terus kan asanya. Bahkan 4 gelar dari awal musim ya, dari Piala Supercopa kan. Namun gagal di Supercopa, kemudian Liga Italia yang sebenarnya udah terakhir kemarin hingga pekan terakhir ya, cuma beda 1 poin doang. Beda 1 poin, dan bisa dibilang ini menyesakan juga karena di pekan ke-37 itu pekan sebelum terakhir ya, Inter melawan Lazio di kandang itu sudah unggul 2-1 sampai menit akhir, namun mereka dapat penalti dan dicetak golnya dicetak oleh Pedro 2-2. Ini yang membuat kenapa gelar melayang karena di partai terakhir dua-duanya menang juga. Dua-duanya menang. Napoli hanya melawan Cagliari ya. Sementara Inter melawan Como. Meskipun Inter menang, kalau Napoli menang ya udah berubah dan akhirnya benar Napoli menang, akhirnya gelar juara Serie A atau Scudetto diraih oleh Napoli. Kemudian di Coppa mereka disingkirkan oleh AC Milan di semifinal, saudara mereka sendiri. Ya, ini tentu bagi Inter, terutama pelatih Simone Inzaghi tentu ingin berambisi juga ya untuk mengangkat trofi, mengakhiri musim dengan gelar. Kalau tanpa gelar rasanya ya akan mendapat cemoohan juga ya. Karena memang perjalanan mereka sudah luar biasa sebenarnya. Tapi pada akhirnya muaranya adalah gelar. Kalau meskipun perjalanannya mereka bagus tapi tanpa gelar ya tetap aja dihitung ini sebuah kegagalan. Orang mengingat pasti akan gelar ya kan. Nah itulah pertandingan nanti akan dipastikan akan berjalan menarik karena motivasi sama-sama tinggi baik Paris Saint-Germain maupun Inter Milan. Kita nantikan saja Bung Dimas bagaimana Allianz Arena akan menjadi saksi apakah Inter maupun PSG yang akan mengangkat trofi in the big year atau giping besar. Oke, penonton setia dari program Bincang Bola Jawa Pos, terima kasih atas kebersamaan Anda. Cukup menarik apa yang kita obrolin terkait dengan final Liga Champions. Dan jangan lupa terus ikuti akun Jawa Pos untuk melihat langsung bagaimana atau membaca terkait berita-berita sepak bola dalam negeri, terutama Liga 1, kemudian terkait berita Timnas Indonesia, dan juga berita-berita sepak bola mancanegara. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa lagi. Salam sepak bola. Salam sepak bola.